Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang ini. Di sini dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau seorang hambaku itu mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, maka aku akan mendekat padanya sedepa. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam melihat jalan hidup masyarakat di sekitar kita, bisa kita lihat bahwa beberapa orang mempunyai kecenderungan tertentu. Orang yang terbiasa berbuat maksiat, maka dari hari ke hari dia akan semakin terjerumus ke dalam lembah yang hitam. Sebaliknya, orang yang suka sholat berjamaah ke masjid, maka dia akan ramah ke tetangganya, rutin berinfak dan bahagia kehidupan keluarganya. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan berbuat baik, maka semakin banyak terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis qudsi di atas, bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, maka semakin dekatlah kita dengannya. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Agar manusia terbiasa beribadah, maka beberapa ibadah dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu seperti sholat 5 kali dalam sehari, puasa sunnah 2 kali seminggu, dan sholat Jumat sekali sepekan. Permasalahan awal yang biasanya ditemukan dalam melakukan sesuatu yaitu dalam memulainya. Memulai sesuatu aktivitas terkadang lebih berat dibandingkan ketika melaksanakannya. Maka ketika mendorong mobil yang mogok akan diperlukan tenaga yang besar saat sebelum mobil bergerak. Setelah mobil tersebut bergerak, diperlukan daya dorong yang kecil. Ada juga sifat kita yang menunda perbuatan baik, padahal perbuatan baik janganlah ditunda. Kalau kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah untuk menunda. Hal ini seperti yang disampaikan Rasulullah, bersegeralah untuk beramal, jangan menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan terus kamu tunda yang beramal kecuali jika sudah datang kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang membuatmu berbuat melebihi batas, sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, kematian yang tiba-tiba menjemputmu, dajjal, suatu perkara gaib terburuk yang ditunggu, saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat, dan siksanya yang amat pedih. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Segala hambatan atau godaan untuk tidak melaksanakan kebaikan tersebut akan bisa dilewatkan dengan keyakinan yang kuat. Oleh sebab itu kita wajib untuk mencari ilmu dengan fadilah atau kelebihan.
dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati, kita juga perlu mencari ilmu secara berulang kali. Bahkan beberapa pengulangan dalam Al-Quran digunakan agar manusia semakin ingat. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Quran Surat Al-Isra ayat 41. Jadi mulailah berbuat baik yang ingin Anda lakukan sekarang dan jangan ditunda kalau belum yakin. Perluas dan perdalam ilmu agar kita semakin yakin. Dan begitulah sedikit yang saya dapat sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga setelah mendengar kultum ini kita dapat berbuat lebih baik dan untuk kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya akhiri kultum hari ini dan mohon maaf apabila ada terdapat salah kata saat menyampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.